Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Setia yang akan mengajarkan kalian materi tentang matematika. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang materi rasio untuk kelas 7 ya, pada subbab pertama. Nah, sebelum kita beranjak ke materi, kita harus tahu dulu nih, kayak tujuan pembelajarannya apa. Jadi, diharapkan kalian dapat menjelaskan konsep rasio, penulisan rasio, berbagai bentuk rasio, dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, terus materi apa sih yang akan kita pelajari pada subbab pertama materi rasio ini? Jadi, kita akan bersama-sama mempelajari tentang konsep rasio, cara menulis rasio, jenis-jenis rasio, dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, yang pertama nih, kita harus tahu nih konsep rasio dulu. Jadi, dikutip dari buku matematika karya Johannes, rasio didefinisikan sebagai perbandingan dua atau lebih angka yang menunjukkan ukuran dan hubungannya satu sama lain. Jadi, simpelnya, rasio merupakan perbandingan dua besaran yang dapat berupa ukuran atau jumlah benda ya teman-teman. Rasio juga banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari loh, misalnya pada ukuran foto dan lukisan seperti gambar di samping ya, di mana pelukis perlu memastikan panjang dan lebar dari hasil lukisan di kanvas sesuai dengan perbandingan yang ada di foto ini. Jadi seperti itu. Oke, biar paham, mari pahami persoalan berikut ini ya. Jadi, suatu hari, ibu guru itu memberi gambar gelas yang berisi susu dan gelas yang berisi coklat sebagai berikut ya. Kemudian, ibu guru memberi pertanyaan kepada salah satu siswanya, yaitu berapa banyak gelas berisi coklat dari keseluruhan gelas yang berisi minuman? Kemudian, berapa banyak gelas berisi susu dari keseluruhan gelas berisi minuman? Kemudian, berapa perbandingan banyak gelas berisi susu dengan gelas berisi coklat? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita masuk ke pembahasan ya. Jadi, kita tahu bahwa total gelas tersebut adalah 10 gelas. Kemudian, gelas yang berisi susu sebanyak 4 gelas. Kemudian, gelas yang berisi coklat sebanyak 6 gelas. Maka, dari pertanyaan yang A tadi, banyak gelas berisi coklat dari keseluruhan gelas berisi minuman dapat kita tulis menjadi pecahan berikut ya. Jadi, gelas yang berisi coklat kan ada 6. Kemudian seluruh gelasnya ini ada 10. Jadi, kita bisa tulis 6 per 10. Kemudian yang pertanyaan B. Banyak gelas berisi susu dari keseluruhan gelas berisi minuman dapat kita tulis menjadi pecahan juga teman-teman. Jadi kita harus hitung dulu yang susunya tadi berapa? 4 kan? Terus jumlah keseluruhan gelasnya ada 10. Jadi bisa kita tulis 4 per 10. Kemudian yang pertanyaan ke C. Perbandingan banyak gelas berisi susu dengan gelas berisi coklat dapat kita tulis 4,2 atau 4 banding 6. Dan jikalau kita sederhanakan, maka akan menjadi 2 per 3. Jadi seperti itu ya. Jadi yang susu tadi ada 4, kemudian yang coklat ada 6. Terus kita bandingkan, maka 4 banding 6. Nah, kalau kita sederhanakan kan jadi 2 banding 3. Ini kenapa? Karena sama-sama dibagi dengan 2. 4 dibagi 2 dan 6 dibagi 2. Hasilnya 2 banding 3. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke
sub materi yang kedua, yaitu cara menulis rasio. Nah, yang pertama, kita bisa menggunakan titik dua. Seperti pada persoalan yang tadi ya teman-teman ya. Kan itu ada yang pakai titik dua pada soal yang C. Nah, ini coba Bapak jelasin dulu ya. Jadi, kalau kita menggunakan titik dua, itu merupakan salah satu cara yang paling umum untuk digunakan dalam menyatakan rasio. Nah, titik dua itu digunakan sebagai perbandingan dua hal atau lebih yang berbeda. Contoh, misalnya rasio jumlah apel 3 buah dan jumlah jeruk 5 buah, maka dapat kita tulis dengan 3:5. Di mana artinya untuk setiap 3 buah apel terdapat 5 buah apel. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian cara yang kedua, kita bisa menulis rasio dengan pecahan. Nah, pecahannya dapat dibentuk dari A per B. Misalnya, perbandingan antara 5 bola basket dan 10 bola kasti dapat ditulis dengan 5/10. Seperti itu ya teman-teman ya. Mudah kan? Oke, sekarang yang cara terakhir, yaitu dengan menyederhanakan rasio. Rasio juga bisa disederhanakan menjadi bilangan bulat terkecil. Menyederhanakan rasio bisa dilakukan dengan mencari faktor persekutuan terbesar antara bilangan-bilangan tersebut dan membaginya dengan bilangan tersebut. Nah, contoh nih, diketahui perbandingan antara 10 anak laki-laki dan 14 anak perempuan di suatu kelas, maka dapat kita sederhanakan menjadi 5 dan 10 karena kita membaginya dengan 2. Angka 2 didapatkan dari faktor persekutuan terbesar antara 10 dan 14. Atau dapat kita tulis, jadi yang awalnya 10:14 itu dapat kita bentuk menjadi pecahan juga, jadi 10/14. Kemudian dari 10/14 ini dapat kita sama-sama bagi dengan angka 2 teman-teman. Jadinya 5/7. Kemudian 5/7 dapat ditulis jadi 5:7. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke sub materi ketiga, yaitu jenis-jenis rasio. Nah, yang pertama adalah rasio senilai. Apa sih rasio senilai itu, Pak? Jadi, rasio senilai atau perbandingan senilai merupakan perbandingan dua besaran. Jika nilai suatu besaran meningkat, maka nilai besaran yang lain juga akan meningkat. Begitupun juga sebaliknya. Jika nilai besaran itu menurun, maka nilai besaran yang lain juga akan menurun. Nah, bentuk dari perbandingan senilai itu adalah A per B sama dengan M per N. Nah, dari bentuk tersebut dapat kita ubah menjadi perkalian silang ya teman-teman. Jadi A dikali N sama dengan B dikali M. Jadi perkalian silang gitu. Nah, contoh perbandingan senilai adalah perbandingan banyaknya tepung dengan brownies yang akan dibuat. Semakin banyak tepung yang digunakan, maka semakin banyak pula brownies yang dibuat. Begitupun juga sebaliknya. Oke, yang kedua adalah rasio berbalik nilai, di mana rasio berbalik nilai atau perbandingan berbalik nilai merupakan perbandingan dua besaran. Jika nilai suatu besaran meningkat, maka nilai besaran yang lain akan menurun. Begitupun juga sebaliknya. Jika nilai suatu besaran menurun, maka nilai besaran yang lain akan meningkat. Nah, persamaannya, jika A per B sama dengan C per D merupakan perbandingan berbalik nilai, maka dapat kita ubah menjadi bentuk perkalian sebagai berikut, yaitu rumusnya A dikali C sama dengan B kali D. Berbeda dengan rasio yang senilai tadi ya teman-teman, kalau rasio senilai kan perkalian silang. Nah, kalau yang ini, itu kita langsung kalikan gitu tanpa melalui perkalian silang.
Jadi seperti itu. Nah, contoh rasio berbalik nilai itu adalah kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh atau perbandingan persediaan makanan dengan banyaknya hewan ternak. Jadi seperti itu. Nah, biar kita dapat memahami jenis-jenis rasio ini, kita coba pahami tentang contoh persoalan rasio dalam kehidupan sehari-hari. Pada perbandingan senilai ya terlebih dahulu. Jika harga 4 buah buku sama dengan adalah 18.000, maka tentukan harga 10 buah buku. Nah, dalam persoalan ini dapat kita selesaikan dengan perbandingan apa tadi teman-teman? Yaitu perbandingan senilai. Jadi, biar lebih mudah, kita bentuk tabel terlebih dahulu, yaitu banyaknya buku dan harga. Nah, banyaknya buku kan tadi ada 4 buah sama 10 buah. Nah, kemudian harga 4 buku itu 18.000, kemudian harga yang 10 buku yang akan kita cari. Nah, kemudian kita bentuk nih persamaan atau rumus dari perbandingan senilai, yaitu 4/10 sama dengan 18.000 per X. Nah, kita kalikan silang menjadi 4X sama dengan 180.000. 180.000 dari mana? Dari 18.000 dikali 10. Jadi, X-nya adalah 45.000. Karena 180.000 dibagi 4 itu adalah 45.000. Jadi, harga dari 10 buku adalah 45.000 ya teman-teman. Nah, kemudian pada perbandingan berbalik nilai ini, suatu pekerjaan akan selesai dalam 9 hari oleh 4 pekerja. Berapa hari yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan jika banyaknya pekerja adalah 6 orang? Nah, kalau persoalan seperti ini, kita pakai rumus perbandingan berbalik nilai ya. Nah, langkah pertama, agar lebih mudah kita mengerjakan, kita bentuk tabel terlebih dahulu. Jadi, di situ ada banyaknya pekerja dan banyaknya hari kan. Nah, kalau banyaknya pekerja 4 orang, maka hari untuk menyelesaikan pekerjaannya adalah 9 hari. Jika banyaknya pekerjanya 6 orang, itu yang akan kita cari. Jadi, kita langsung masukkan ke rumus, jadi 4/6 sama dengan 9/X. Nah, kalau kita nyari X-nya, kita kalikan langsung aja. Jadi 4 dikali 9 sama dengan 6 dikali X. Berbeda dengan perbandingan senilai yang dikali silang. Nah, ini langsung dikali ke searahnya, gitu ya. Jadi 36 sama dengan 6X. Maka X sama dengan 6. Jadi, pekerjaannya akan selesai dalam 6 hari jikalau terdapat 6 orang pekerja. Jadi, seperti itu ya teman-teman. Oke. Yang terakhir nih, Bapak ada cara untuk menentukan jenis rasio, apakah itu memakai senilai atau berbalik nilai ya. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan. Yang pertama, untuk menempuh 120 km diperlukan waktu 2 jam jika kecepatannya 60 km per jam dan hanya 1,5 jam jika kecepatannya 80 km per jam. Kemudian yang kedua, jika mobil menempuh 60 km dalam 1 jam, maka dalam 3 jam ia akan menempuh 180 km. Kemudian yang ketiga, 1 botol dapat menampung 500 ml air, maka 3 botol sejenis dapat menampung 1.500 ml air. Kemudian yang terakhir, dalam sebuah ruangan, jika hanya ada 2 orang, maka tiap orang boleh bicara dengan volume 60. Jika ada 4 orang, maka agar tidak bising, tiap orang hanya boleh bicara dengan volume
Nah, dari pernyataan-pernyataan tersebut, tentukanlah pernyataan-pernyataan yang menggunakan rasio senilai dan berbalik nilai ya. Oke, ini adalah pekerjaan rumah untuk kalian ya teman-teman, atau juga bisa menuliskan langsung lewat komentar. Nanti kalau benar akan Bapak kasih jempol. Oke, selamat mengerjakan ya teman-teman. Nah, itulah penjelasan dari Bapak ya mengenai materi rasio pada subbab pertama. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Di sini sebelum Bapak pamit, Bapak ada sebuah pantun nih. Pergi ke Balikpapan bareng Pak Bayan, berbekal nasi dan ayam dengan sambal yang nampol. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menanyakan. Jika sudah paham, jangan ragu untuk memberi jempol. Oke, see you teman-teman.